Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat. Apakah ada kabar anak IKS terkena virus COVID enggak kira-kira? Sejauh ini enggak ada ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Alhamdulillah. Tapi naik keluyuran, hidup keluyuran kayaknya. Baik, saya hari ini akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kuliah kita, termasuk tugas-tugas dan kemudian materinya ya. Terus sebelumnya saya akan menyampaikan ini. Jadi saya sudah mencoba membaca makalah yang dibuat, tetapi belum saya nilai. Kenapa? Karena saya setelah melihat dan membaca itu, saya rasanya tidak bisa memberi nilai gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang kita harus nanti bicarakan. Nah, tetapi sebelumnya kita masuk ke makalah atau ke tugas. Nah, kita akan bicara materi saja dulu, biar nanti tugasnya akhir sebagai penutup kuliah. Jadi untuk yang pertama saya ingin menyampaikan materi kuliah kita. Seperti kita sampaikan bahwa mata kuliah fikih sosial itu sebenarnya mata kuliah yang khas UIN, tidak ada di dunia manapun. Mungkin saya juga tidak tahu apakah di Indonesia ada perguruan tinggi yang mengajarkan mata kuliah fikih sosial gitu ya. Tetapi sejauh yang kita yang kita pikirkan kemarin dulu waktu kita membuat mata kuliah ini, kita mengira bahwa mata kuliah ini tidak terlalu populer, jadi tidak ada di tempat lain. Nah, karena itu kita mencoba membuat mata kuliah ini cocok dengan prodi IKS gitu ya. Nah, cocoknya di mana? Karena memang fikih itu sesungguhnya kan mau tidak mau setiap hari itu kita berhubungan dengan fikih ya. Bangun tidur, kita kemudian ke kamar mandi, buang air kecil, buang air besar, atau kegiatan biologis lainnya itu yang itu terkait dengan, kalau fikih itu ya terkait dengan suci dan bagaimana bersuci. Terus kemudian kita sholat, sholat, terus kemudian seterusnya kita kemudian makan kita akan ketemu makanan itu apakah halal atau haram gitu ya. Jadi dan seterusnya sampai dalam kegiatan sehari-hari itu kita seperti tidak bisa menghindari aturan-aturan yang terkait dengan hukum Islam, terkait dengan fikih. Dan itu kemudian pada gilirannya menyeluruh ke dalam seluruh kehidupan kita. Nah, kalau kita pekerja sosial, apakah kemudian kita juga punya urusan-urusan yang terkait dengan fikih atau yang diatur oleh fikih gitu ya. Nah, kita pekerja sosial itu dapat dikatakan adalah pekerja publik. Nah, urusannya dengan politik dan kebijakan negara gitu ya. Dan di sanalah kemudian kita bertemu dengan pertanyaan-pertanyaan apakah fikih hukum Islam itu juga mengatur hal-hal yang terkait dengan kenegaraan dan tanggung jawab negara. Nah, kalau itu pertanyaannya, maka kemudian kita ketemu bahwa dalam kehidupan bernegara pun ternyata fikih juga mempunyai aturan-aturan. Misalnya ya, kalau kita bicara tentang politik kenegaraan, fikih itu ada bab tentang siasah, tentang imamah misalnya. Jadi kalau orang HTI lebih suka menyebut bab khilafah, tetapi sebenarnya kalau dalam kitab-kitab fikih judulnya itu adalah bab imamah, karena imam itu tidak selalu harus khalifah gitu ya. Nah, itu ada diatur oleh fikih. Hukum pidananya ada. Terus kemudian kalau kita bicara tentang aspek yang agak kecil, hukum keluarganya juga diatur, perdagangannya diatur, hubungan antar negara diatur, perang diatur, semuanya diatur. Nah, karena itu
mesti ada di wilayah-wilayah itu pertanyaan, apakah semua aturan itu sudah komplit ada sejak zaman Nabi, atau sebagiannya itu adalah aturan yang kita temukan kemudian. Nah, jawabannya pasti kita mengatakan sebagian kita temukan kemudian. Nah, ketika kita temukan kemudian, tunjuk bagaimana kita menemukan hukum-hukum itu. Nah, suatu ketika, ini contoh, pada zaman Nabi, saya sering juga menceritakan contoh ini di kelas lain. Saya kira kalau kamu sudah pernah mendengar ya syukur, kalau belum ya semoga ini memberi contoh yang nyata. Ya. Nah, contohnya apa? Suatu ketika Nabi memerintahkan sekelompok sahabat untuk pergi ke Bani Quraidah. Nabi memesankan kepada mereka sebelum berangkat sholat asar sebelum sampai ke Bani Quraidah. Perintah Nabi adalah sholatlah asar sebelum sampai ke Bani Quraidah. Ketika sahabat-sahabat ini pergi, sampailah mereka di tengah perjalanan, waktu asar hampir habis, tetapi mereka belum sampai ke kampung Bani Quraidah. Nah, perintahnya Nabi tadi adalah sholatlah asar di perkampungan Bani Quraidah. Nah, karena itu ketika sampai di situ kok tidak ada ketika di perjalanan itu belum sampai kok asarnya sudah hampir habis, maka kemudian para sahabat itu berbeda pendapat. Perintahnya Nabi tadi kan suruh sholat di Bani Quraidah. Nah, ini kok belum sampai Bani Quraidah, waktu asar sudah habis. Sudah hampir habis. Nah, kemudian terpecahlah sahabat itu dalam dua kelompok. Yang pertama memilih untuk sholat, yang kedua memilih untuk melanjutkan perjalanan dan baru sholat asar sampai di Bani Quraidah walaupun itu sudah maghrib. Jadi sebenarnya Nabi ketika mengatakan itu tujuannya apa? Apakah tujuannya itu adalah sholat ngasar di Bani Quraidah seperti kata-katanya, atau tujuannya cepat-cepatlah kalian berangkat agar sampai di Bani Quraidah sebelum waktu asar habis? Jadi antara perintah dengan tujuan itu yang kemudian jadi pertanyaan kita dalam semua aspek kehidupan sebenarnya, gitu ya. Apakah yang dilarang itu adalah perbuatan A-nya, atau ada tujuan tertentu yang itu adalah lebih penting daripada kata-kata dari tujuan itu. Misalnya, ketika Al-Quran mengatakan wala taqul lahuma uffin, jangan berkata kepada bapak ibumu dengan kata-kata atau gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah ya hanya mengatakan saja yang dilarang, atau ungkapan itu berarti jangan menyakiti orang tuamu, gitu kan? Jadi kalau kita menangkap bahwa tujuannya adalah tidak boleh menyakiti orang tua, maka ya tidak hanya kata-kata gitu ya. Jadi semua hal yang bisa menyakiti hati orang tua itu termasuk dalam larangan itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ada banyak hal lagi ya. Itu hanya dua contoh saja saya kira. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu kita ketemu dengan banyak masalah baru yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak ada pada masa Nabi, tidak ada pada zaman Nabi, gitu, sehingga kita dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan sesungguhnya diperintahkan apa. Kalau kita bicara tentang bank syariah misalnya ya, ada larangan tentang riba. Nah, kemudian apakah ribanya yang dilarang atau kezaliman akibat riba itu yang dilarang? Jadi kita berhadapan dengan konteks, dengan tujuan yang mungkin berbeda-beda. Nah, karena itu sejak dari awal para ulama tertarik untuk mengetahui apa yang ada di balik sebuah perintah dan larangan. Nah, disitulah kemudian asal-usulnya, perkembangannya, yang kemudian pada zaman-zaman kira-kira 300, 400, 500, itu setahap demi setahap, tidak tiba-tiba dan ujuk-ujuk gitu ya. Para ulama
ketemu dengan berbagai konsep ini. Ada metode pengambilan hukum yang bernama kias. Tidak mungkin dilakukan kias tanpa kita menemukan alasan, misalnya ya. Jadi kias itu metode analogi satu hukum dengan hukum lain yang perbuatannya itu tidak disebutkan di hukum asal, tetapi kemudian perbuatan baru ini hukumnya kita samakan dengan hukum asal. Disamakan karena apa? Nah, karena kesamaan ilahnya namanya, kalau dalam teori kias. Jadi kesamaan alasannya. Para pendukung fatwa haram merokok misalnya, itu mengatakan rokok itu haram berdasarkan larangan Al-Quran yang mengharamkan orang untuk merusak diri sendiri. Khamr itu haram karena merusak. Maka rokok itu haram juga karena merusak. Nah, pertanyaan tentang apakah karena merusaknya diperintah atau karena khamrnya saja. Jadi itu kan kemudian berkembang ya. Dalam kehidupan sehari-hari itu pasti berkembang dan kita ketemu dengan berbagai pendapat yang sumbernya dari pertanyaan tujuan hukum itu. Nah, kalau begitu ya istilahnya tentu macam-macam. Tadi saya sebut ilah dalam teori kias. Nanti ada lagi maslahah. Nanti kita akan taruh di agak akhir ya, kemaslahatan. Nah, ada lagi kemudian teori yang hari ini kita bahas namanya adalah maqasid syariah. Maqasid itu dari kata qasdun, tujuan. Maqasid itu tempat yang dituju sebenarnya ya. Maqasid itu syariah. Tujuan dari syariah. Nah, syariah itu adalah hukum Islam itu yang dirumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi kita belajar tentang atau mencoba menggali, memahami maksud Allah itu apa gitu ya. Jadi yang kita coba ingin tekankan adalah maksud Allah itu itulah. Jadi kita bicara tentang teori maqasid syariah yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Salah satunya nanti kita akan diskusi tentang 5 hal ini ya, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, kenapa teori ini yang kita pilih terkait tadi dengan pekerjaan sosial? Karena pekerja sosial itu pada dasarnya akan ketemu dengan isu-isu yang terkait dengan atau bisa diberi dasar perspektif maqasid syariah ini. Pekerjaannya pekerja sosial itu terkait dengan orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang kalau Kemensos menyebutnya apa, bermasalah, apa namanya, kelompok yang penuh masalah atau apa, saya lupa saya. Tetapi orang yang dianggap bermasalah, nah, orang beranggap bermasalah itu yang kemudian kita ingin mencoba memberikan solusinya dengan perspektif yang lebih luas. Nah, dengan harapan kalau mahasiswa IKS mengerti maqasid syariah, dia bisa lebih inklusif. Dia tidak mudah gampang menghakimi orang yang bermasalah itu dari perspektif hitam putih. Misalnya kamu nanti pendampingan dengan pekerja seks komersial misalnya gitu ya. Kamu tidak tiba-tiba ketemu mereka dan bilang, "Mbak, sampean ki ahli neraka." Ya, karena kita dalam konteks maqasid itu akan lebih berhati-hati memahami kira-kira larangan-larangan Al-Quran tadi, apakah semata-mata dilarang atau memang ada tujuan tertentu. Ada satu kasus yang sering diceritakan itu pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada sekelompok pencuri sapi dibawa ke Khalifah Umar. Ini para budak sebenarnya pencurinya ini. Lalu kemudian menurut hukum kan sebenarnya pencuri itu dipotong tangan. Nah, tetapi ketika mereka diadili, para pencuri ini mengatakan kami terpaksa mencuri sapi karena kami ini sudah beberapa hari tidak makan, kelaparan. Nah, jadi Khalifah Umar tidak kemudian memotong tangan mereka, tetapi justru
membantu membebaskan mereka, dan kemudian malah yang diberi hukuman adalah juragannya yang telah membiarkan mereka kelaparan itu. Nah, dalam konteks seperti itulah kita tidak serta-merta ketemu pencuri maling, rokok potong tangan, seperti itu. Jadi tidak serta-merta itu dengan pengetahuan yang cukup tentang maqasid syariah. Oke, saya akan coba sharing Oke, ini sebenarnya materi sudah sangat lama sekali dibuat. Jadi, tapi ini bertahun-tahun kita bicara tentang maqasid syariah ya, kurang lebih seperti ini. Di materi yang sudah dibagikan lewat psikologi, saya kira ada tulisan dari Yasir Audah, gitu ya. Ini bahasa Inggris, tapi saya akan menyampaikan ringkasnya, sudah saya sampaikan tadi sebenarnya ya. Maqasid syariah itu adalah hikmah di balik setiap hukum. Nah, gitu. Jadi hikmahnya apa? Ketika kita menemukan hukum dari syariah, misalnya ya, mengucapkan salam. Mengucapkan salam itu yang dituju apa sebenarnya? Enhancing social cohesion, merajut kebersamaan sosial. Jadi tidak semata-mata assalamualaikumnya gitu loh ya. Jadi kadang saya merasa begini, orang tuh mentang-mentang Islam gitu ya, lalu kemudian dia terus pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkali-kali misalnya gitu ya. Ini karena diperintahkan salam setiap kali bianan gitu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tadi mau kemana? Terus dijawab, saya tadi mau ke kampus. Selisih 5 menit berikutnya, salam lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sudah sampai ke kampus misalnya. Jadi apa yang semula tujuannya adalah social cohesion itu menjadi disturbing, gitu, menjadi mengganggu gitu ya. Termasuk saya sendiri kadang merasa nggak enak itu apa? Karena saya tinggal di kampung ya. Di kampung itu normalnya di Jawa itu kalau kita ketemu orang itu kan ngomongnya itu monggo lah. Kalau lewat depan rumah itu ya, monggo derek langkung gitu. Tapi ada beberapa orang yang menurut saya ini tadi berlebihan dalam memahami salam tadi. Kalau lewat ya mesti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya orang Jawa itu ya tidak akan rusak imannya kalau dia mengatakan derek langkung Pak. Jadi itu jauh lebih nyaman. Enhancing social cohesion-nya itu akan lebih tercapai kalau kamu itu lewat depan rumah orang tua itu dengan monggo Pak derek langkung daripada kamu mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tujuannya itu bukan di kata-kata assalamualaikumnya, tetapi adalah tujuan menyapa, memberikan sharing perasaan, gitu ya, berbagi perasaan pagi itu. Kalau kamu kelihatan bahagia dan berbagi begitu dengan kalimat yang santun begitu, mungkin akan lebih mudah diterima oleh orang-orang di sekitarmu daripada kamu memaksakan diri. So, Islami gitu, dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kadang menjadi janggal, maksud saya begitu ya. Jadi dengan belajar maqasid itu kita akan mengetahui hal seperti ini. Jadi bukan semata-mata kalimatnya, tetapi juga bagaimana tujuan dari perintah itu dilaksanakan. Ini nanti kita akan bicara peta ini di dalam diagram ini, purposes of Islamic law, itu ada di situ necessities, need, luxuries. Itu kita skip dulu, kita langsung yang ke bawah. Nah, itu yang akan kita bicarakan dari 5 tujuan syariat. Yang pertama adalah preserving faith, soul, will, mind, offspring, honor. Jadi ada yang membuat 6 seperti ini, ada yang membuat 5. Biasanya sih sebenarnya 5 ya, antara soul dengan mind itu dijadikan 1. Nafs
Enggak ya. Apa ya? Ini yang agak beda apa ini? Honor, kehormatan. Tidak ada sebenarnya kehormatan itu di teori yang lebih lama. Jadi hifdzul din atau preserving of life, hifdzul nafas menjaga jiwa, hifdzul mal menjaga harta, hifdzul mind, hifdzul akal atau mind, hifdzul nasl atau offspring keturunan. Di situ ditambah dengan honor oleh Yasir Arga. Nanti kalau kamu baca bukunya Kiai Aliafi, ditambah lagi dengan menjaga lingkungan hidup. Nah, itu bagian dari maqasid syariah. Tapi kita kembali ke dasarnya saja, kelima saja dulu, biar tidak terlalu susah sebenarnya. Jadi maqasid syariah itu menurut banyak ulama ada 5. Ya. Yang pertama adalah, ini urutan yang mereka biasanya buat. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah menjaga nyawa atau jiwa, yang ketiga menjaga harta, yang keempat akal, yang kelima menjaga keturunan. Larangan zina itu adalah untuk menjaga keturunan, gitu ya. Larangan minum khamr itu adalah menjaga akal sehat, mind. Larangan mencuri adalah larangan untuk menjaga harta. Larangan membunuh untuk menjaga jiwa atau nyawa kita. Nah, larangan memaksakan agama itu adalah menjaga iman. Demikian juga perang. Perang itu kadang di Islam diizinkan ketika dia bertujuan untuk menjaga iman. Jadi kalau ada dulu zaman zaman penjajahan Belanda, fatwa jihad yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama saat itu adalah untuk menjaga iman. Jadi mereka yakin kalau orang-orang kafir datang ke Indonesia, keberagamaan kita akan menjadi tidak bebas. Khawatirnya seperti itu, dan karena itu mereka melaksanakan jihad. Jadi ada 5 ini yang dijaga, Bapak Ibu sekalian. Nah, silahkan, saya kira kita sudah memberikan tugas untuk dalam rangka agar Bapak Ibu sekalian memahami dengan lebih baik dari 5 maqasid tadi. Ini di sini ada beberapa hal nanti yang sifatnya pengembangan ya. Tapi pada intinya kita bicara tentang 5 hal ini. Bahwa hukum Islam itu sebelum kita bicara detail-detailnya atau ketika kita bicara detail-detailnya, detail itu maksudnya ini, khamr itu haram. Tujuannya apa sebenarnya haram? Babi itu najis. Nah, tujuannya kenapa najis? Anjing itu najis misalnya. Jadi dalam konteks seperti itu kita bicara tentang tujuan dari syariah. Oke ya, jadi itu pokoknya. Nanti sekali lagi yang 3 ini akan kita bahas setelah kita membahas 5. Jadi kita bahas 5 dulu, nanti baru kita akan bicara tentang 3 hal itu setelah diskusi kita tentang 5 topik ini selesai. Oke, sekarang saya buka forum pertanyaan singkat saja. Jika ada yang mau menanyakan terkait dengan khusus maqasid syariah ini ya, jangan tanya yang lain-lain dulu. Kalau ada. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Bagaimana? Anteng kabeh. Belum ada mungkin Pak, lanjut aja dulu nggak apa-apa. Saya khawatirnya ini pada ditinggal pergi gitu. Jadi ada orangnya online, tapi yang online HP-nya saja, yang manusianya sudah tidak ada di tempat. Nah, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan melanjutkan ke tugas. Jadi kalau tidak ada pertanyaan ya, saya akan melanjutkan ke tugasnya. Kalau kamu ngecek psikologi, kamu insya Allah sudah beberapa orang ya, tidak semuanya, beberapa orang sudah bisa mengecek
pernyataan. Saya membuat beberapa pernyataan, bukan nilai terkait dengan tugas itu. Nanti kita akan cek satu-satu, tetapi beberapa hal pokok sudah saya catat ini. Kenapa saya tidak mau memberi nilai dulu? Karena terkait dengan hal berikut ini. Misalnya ini ya, nanti kita akan cek satu-satu. Ini punya, ada nggak orangnya ini? Abdul Hafid Syahriza. Halo, ada yang punya nama Abdul Hafid Syahriza? Orangnya ada nggak? Ada Pak, hadir Pak. Ya. Misalnya ini ya. Nah, jadi saya sudah membuat catatan di sebelah sini. Saya tulis di situ Hifdzul Aqsa. Sebenarnya kalau kamu membahas tentang statement Presiden Prancis itu dalam konteks makosid di mananya ketemu itu. Ya, jadi apakah seperti ini bisa maksudnya begini, Emmanuel Macron itu kan bukan orang Islam ya. Nah, dia itu kalau bukan orang Islam itu, atau hukumnya apa saja itu sudah nggak berguna, gitu, karena mereka ini sudah jelas bukan orang Islam. Jadi saya juga ketemu, bahkan bukan hanya kamu ya, beberapa dosen itu buat status di Facebook begini. Ini ada, saya tahan dulu lah. Jadi ada beberapa orang itu yang mencoba mempunyai ide gitu, membahas pernyataan Presiden Prancis itu dari sudut pandang keilmuan Islam, misalnya ya, seperti punyamu ini, penistaan agama adalah sebuah tindakan tercela. Nah, tetapi yang mengatakan itu penistaan agama itu siapa? Gitu. Ya, dia itu bukan orang Islam. Dia bicara dengan konteks konstitusi negaranya. Dia bicara dalam konteks sebagai Presiden Prancis. Yang saya tidak tahu kenapa harus dihukumi dengan hukum Islam. Gitu. Ya, jadi kalau ada orang tidak beragama Islam lalu dihukumi itu terus agak gimana gitu menurut saya ya. Jadi di situ yang kemudian menjadi tidak nyambungnya ketika bicara tentang orang lain yang tidak beragama dengan agama kita lalu kemudian kita hakimi dengan kita. Itu agak ya, kalau orang Islam, nah orang Islam mungkin baru kemudian kita bisa bicara, bolehkah orang Islam menghina Nabi? Ya, jelas tidak boleh. Itu bukan lagi pertanyaan kan, jelas tidak boleh menghina Nabi itu, bahkan tidak perlu Macron. Seperti itu Bapak. Jadi ya nggak apa-apa ditulis, tetapi kira-kira begitulah. Apakah akan membantu kita? Nah, pertanyaannya mungkin malah dibalik. Kalau kita mau menghukumi itu adalah hukum kepada kita sendiri gitu. Bolehkah melakukan balas dendam atau merespon ucapan Macron itu dengan melakukan pembunuhan yang di Nice ya, beberapa hari setelah kasus itu kan ada pembunuhan di gereja yang korbannya 3 orang itu. Bolehkah kita membunuh? Nah, itu malah mungkin pertanyaan yang lebih penting. Gitu. Atas nama agama itu jelas, atas nama membela Nabi gitu. Orang yang sedang beribadah di gereja, ini keterlaluannya ini kan orang di gereja itu nggak perang, orang itu datang, bahkan kita itu ada dalam Islam itu diperintahkan untuk menghormati tempat ibadah orang lain. Ini tempat ibadah orang lain itu dianggap medan perang, itu yang, nah mungkin itu malah pertanyaan yang lebih penting daripada menghukumi Macron, maksud saya seperti itu. Jadi respon kita itu cenderung
berusaha menghakimi orang daripada menghakimi perbuatan kita. Itu ya, Pak Ali Abdul Hafid. Saya tidak menyalahkan, tetapi ini ngeritik. Ya. Tidak menyalahkan itu memberikan aspek alternatifnya. Kenapa harus seperti itu? Gitu. Nah, jadi diberi hukuman mati itulah, dia itu siapa kok kamu memberi hukuman mati terhadap orang di negara lain, di negara berdaulat, bukan negara Islam. Bahkan banyak orang Islam itu kalau terusir dari negaranya, itu ngungsinya ke Perancis. Nah, itu kita ini munafiknya di situ. Di tempat kita orang itu sesama Muslim di Sio-Sio, orang Syria, orang Syria yang Irak, yang negaranya sedang konflik itu larinya kemana? Ke Eropa, yang dituju Perancis. Jadi itu saya kira ketidakadilan di antara kita. Oke, ini Andi, ada nggak orangnya Andi? Andi Prisat Moko, ada nggak orangnya? Halo? Ya, ada atau tidak ada? Apa yang saya tulis di Andi ini sudah saya cek hampir semua, kecuali beberapa orang sudah ngerti ya. Kecuali beberapa orang saja, tetapi hampir semua orang saya kira seperti ini gitu ya. Nah, yang saya maksud tata cara menulis itu misalnya adalah terkait dengan ketika kamu mengutip gitu ya. Contoh nih, Imam Shatibi kamu kutip gitu. Pertanyaan saya adalah, apakah kamu membaca tulisan Imam Shatibi itu sendiri gitu? Kalau kamu tidak membaca, maka kewajiban itu menyebutkan dari mana kamu membaca tentang Imam Shatibi itu. Jadi misalnya kamu membaca dari bukunya Prof. Samsul Anwar misalnya. Jadi menurut Prof. Samsul Anwar gitu ya. Jadi Imam Shatibi menurut Profesor Samsul Anwar itu membagi kebutuhan dalam 3 hal. Artinya kita mencoba mempertahankan otoritas itu dari orang yang kita kutip. Jangan seolah-olah kamu membaca sendiri Imam Shatibi. Nah, kecuali kamu membaca sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau kamu tidak membaca sendiri, nanti tolong diingat-ingat sampai kalian semua mengerjakan skripsi ya. Kalau kamu tidak membaca sendiri, jangan pernah seolah-olah kamu mengutip langsung seperti ini. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian, nah, apalagi mengutip Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155, Allah juga intinya Allah menguji manusia. Nah, kamu kan bukan ahli tafsir ya. Ketika kamu mengatakan begini, ini kamu ini siapa? Apakah kamu selevel Pak Quraish Shihab sehingga kamu menjadi penafsir Al-Quran? Kalau khutbah tidak apa-apa ya. Saya tidak melarang orang khutbah melakukan hal seperti ini. Khutbah ya. Khutbah itu biasa begini. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, seolah-olah kita ketemu dengan Allah dan kita paham firman Allah itu apa. Nah, itu ya. Terus ini lagi, Bapak Ibu yang saya muliakan dan dimuliakan Allah semoga. Ini saya berkali-kali sejak zaman dulu ya. Kayak begini ini coba. Dosen itu membuat template itu untuk panduan. Nah, masuk aku nggawe template tentang kasusmu terus kowe kabeh nulis tentang kasusmu. Jadi kamu itu nulisnya itu loh, maksud kamu itu nulis tentang apa gitu loh, maksudnya kalau kamu nulis tentang katakanlah tentang bank, gitu, judulnya B itu yang menjadi bank syariah. Kamu ceritakan bank syariah, orang kok ditulis tentang kasusmu. Aku kijane mengalami seperti ini berkali-kali ya Mas Bro. Dan saya selalu takut membuat template contoh itu karena ini akan selalu seperti ini gitu. Mentang-mentang judulnya tentang kasusmu, kemudian jadi tentang kasusmu. Nah ini piye terusan? Saya akan jadi susah. Ya, jadi kamu tulis judulnya apa, gitu ya. Termasuk seperti ini. Tadi kan kamu nulis pemanfaatan dana zakat, pengantar. Nah
Ini yang saya tidak. Pengantarnya tentang apa? Pengantarnya kan tentang teori makosid. Dia ditulis tentang makosid, gitu ya. Nah, sekali lagi ini tidak satu-satunya kasus yang tinjauan tentang makosid. Ini juga harus jelas. Masing-masing kan orang kan dapat tugas ketika memilih kasus itu dari 5 tadi ya. Kira-kira kamu membahasnya tentang apa? Di C itu akan kelihatan. Judulnya juga sudah kelihatan di C itu, gitu ya, Pak Bu. Oke, saya tunjukkan yang lain lagi ya untuk menunjukkan bahwa itu bukan satu-satunya. Anggit ada Anggit? Anggita Wulandari. Hadir nggak Anggit? Halo? Ada Anggit? Nggak ada. Ya wes, nerono. Ya sama dengan tadi sebenarnya ya. Pengantar. Pentingnya menjaga sholat. Ya, jadi ini saya tidak tahu ini makosid yang dasarnya apa ya. Oke. Siapa ini? Anissa ada enggak? Anissa. Iya, Anissa Pak. ada. Ya. Ada ya. Oke. Ini dari segi topik yang dipilih sudah bagus. Kamu pilih topiknya bagus. Cuman sama seperti yang lain tadi ya. Ketika kamu mengutip seperti ini, kamu harusnya sejak dari sini tuh memberikan clue kepada kita. Ini ngutip dari mana, terus kemudian siapa yang dikutip, gitu ya. Kamu kan tidak boleh seolah-olah kamu ahli makosid kemudian mendefinisikan. Saya bilang di template-nya itu cari 2 buku minimal ya. Jadi itu bisa kamu perbaiki dengan mengatakan di definisi itu menurut siapa. Terus kemudian nanti dikasih catatan kaki referensinya apa ya. Ya, Pak. Ya, terus ya sebentar. Nah, ini sudah bagus kan? B misalnya konsumerisme di dusun Watu Langka misalnya gitu. Jadi jangan seperti tadi. B kasusmu, nah kan, nah ini lebih bagus ya disebutkan kasusnya diceritakan. Nah terus kemudian kasus itu ditinjau dari makosid. Ya, nah ini sudah bagus contohnya, tetapi sekali lagi tolong cara penulisannya itu diperbaiki. Cara penulisannya ya. Jadi cobalah menulis yang lebih sesuai dengan aturan penulisan ilmiah. Jadi referensi itu kalau hanya ditulis di akhir begini itu nggak boleh. Ya, yang kamu ambil dari Haryanto yang mana, yang kamu ambil dari Yusuf Muhammad yang mana, itu kan kita tidak tahu. Nah, karena itu kamu harus menyebutkan. Ya. Oke, contoh berikutnya. Jadi harus pakai catatan kaki gitu, Pak? Hah? Gimana? Harus pakai catatan kaki kayak gitu, Pak? Ya iyalah, sudah wajib kalau seperti itu. Ya. Oke. Kasus apa dan beri judul ini sama seperti yang pertama tadi ya. B-nya mungkin hanya diberi B kasus. Kasusnya kasus apa? Ada nggak orangnya nih? Arifah Laras Danarantri. Ada nggak Arifah? Ya. Nggak ada. Sama seperti tadi ya. Ini kalau dari pengutipannya sudah benar. Siapa tadi yang barusan? Nah, ini dicontoh bisa. Punya Arifah ini, cara pengutipannya seperti ini, sudah bisa dicontoh. Sekali lagi kalau kamu mau belajar Zotero, itu lebih baik lagi. Nah, tetapi ini di judulnya,
di penjudulan, nah itu yang jelas. Kamu judulnya apa, tinjauan makosid apa, yang kamu lihat makosid apa, lebih spesifik gitu ya. Sehingga nanti kita yang mengoreksi juga lebih jelas. Sebentar. Ya. Oke, itu contoh-contohnya saja ya. Saya tidak akan ke semua orang, tapi ini sebenarnya sudah saya baca, cuman beberapa orang saya kira seperti itu. Nah, begini, yang saya lihat lagi ya, ini dari catatan saya, selain dua hal tadi, kamu itu seperti menulis untuk dirimu sendiri gitu. Jadi orang itu kalau menulis, tolong diingat bahwa ketika kita menulis makalah atau menulis apapun untuk publik ya, untuk dipublikasikan, untuk dibaca orang lain, ya kita berpikir pembaca kita siapa gitu. Kalau pembacanya dosen, ya kamu anggap ini dosen perlu dijelaskan ini kasusku ini. Jadi kamu ceritakan kasus ini seperti anggapan bahwa saya nggak paham tentang kasus itu. Jadi memang saya harus diberi tahu, gitu. Tidak dari judulnya kamu sendiri yang tahu begitu isinya apa gitu ya. Oke, jadi itu dari tugas. Saya terpaksa belum menilai karena saya kira mayoritas kasusnya masih perlu perbaikan-perbaikan seperti itu tadi. Nah, oleh sebab itu, tolong ini saya beri kesempatan dalam waktu 1 minggu ini untuk perbaikan-perbaikannya. Yang sudah bagus ya alhamdulillah ya, yang sudah bagus alhamdulillah. Tapi kalau yang belum, tolong seminggu ini melakukan perbaikan terkait dengan teknik penulisan tadi. Ya, terus kemudian terkait dengan kasusnya. Sekali lagi nih, ikuti template ini, tapi jangan terus kemudian template-nya di copy paste. Pengantar. Tentang kasusmu. Jadi kamu bisa lebih spesifik ke bagian yang kamu bahas gitu ya. Sekali lagi juga lengkapi argumenmu itu dengan dalil atau dengan fatwa NU, fatwa MUI yang mempertegas. Jadi pandanganmu itu sendiri kan tidak atau belum mujtahid gitu ya. Jadi kamu harus memang perlu mengutip orang lain untuk membangun argumenmu itu. Ya, dan begitulah ilmu pengetahuan itu dibangun dengan mengutip orang lain. Ada pertanyaan terkait dengan tugas? Kalau saya beri waktu 1 minggu cukup apa enggak kira-kira untuk perbaikannya? Kalau misalnya tidak cukup ya 2 minggu gitu ya, digawe santai wae gitu. Ada yang mau jadi juru bicara? Pak, saya mau bertanya. Ya. Kalau punya kita belum dinilai, kita kan nggak tahu, Pak. Jadi salahnya letak di mana? Apa kita langsung kan sudah diberitahu barusan, Mas? Kira-kira dari yang barusan saya sampaikan tuh punyamu kena nggak pasal-pasal yang saya sebut tadi? Terkait teknik penulisan, terkait judul, terkait materi, terkait dengan cara kamu membahas kasusmu. Kamu nggak merasa kalau sudah disebut seperti itu? Atau belum bisa merasa? Saya merasa sih, Pak. Enggak, tapi kan saya pertanyaan permisalan, misalnya nggak merasa gitu. Ya, semoga, aduh. Ya, semoga sudah merasa. Sebentar. Ini harus ada air. Dari segi materi yang dikomentari sudah semuanya sebenarnya sudah saya lihat gitu, dan mayoritas seperti itu tadi kasusnya ya. Jadi saya ketemu kasus yang intinya atau isinya itu kebanyakan terkait dengan pengutipan yang masih berisiko terkena plagiarisme.
karena pengutipannya yang tidak benar gitu ya. Saya kasihkan hasil plagiarism checkernya biar lebih jelas. Bisa dilihat, Bapak Ibu? Halo? Bisa, Pak. Ya. Pak. Kamu lihat skornya? Ya, saya tidak perlu menyebut nama orangnya sebenarnya, tapi kamu bisa melihat beberapa orang yang kena kartu kuning itu. Jadi dalam sebuah artikel itu, penulisan artikel itu, pengutipan itu akan mempengaruhi keputusan apakah artikelmu itu disebut plagiat atau tidak. Itu ya. Jadi kalau kamu lihat di sini, tugas seseorang yang anonimus tadi, dia di bawah sendiri itu, skornya 60%. Kamu bisa bayangkan, kamu nulis sebuah artikel, artikelnya itu 1 halaman terdiri atas katakanlah 10 alinea begitu. Nah, yang 60 diantaranya artikel itu dari artikel yang dibuat itu adalah hasil copy paste gitu. Maka dapat dipastikan bahwa artikel itu tidak akan lolos orisinalitas. Jadi kamu kena pasal plagiarisme karena 60% dari tulisanmu itu adalah hasil kopas. Seberapa kopas? Mari kita lihat. Seberapa kopas? Oh, punya siapa itu? Nah, seperti ini gitu. Seberapa kopas kan kelihatan seberapa kopas gitu. Ya. Seberapa kopas akan kelihatan. 4 halaman isinya cuman kutipan-kutipan gini. Makanya di dalam template itu kita diminta untuk menceritakan kasus. Nah, kasus itu loh diceritakan aja nih. Kasus aja kok tidak pakai kopas dari orang lain kan ya. Iya gitu kan. Jadi kita ingin agar hal-hal seperti ini bisa dihindari gitu ya. Dengan cara mengutip yang benar. Mengutip yang benar itu ya kalau dia kutipan langsung ya kutipan langsung diberi tanda kutip. Kalau parafrase adalah menggunakan parafrase. Oke. Kira-kira gitu Mas. Kalau misalnya ada yang tidak merasa boleh ngomong ke saya nggak apa-apa Pak, saya tidak merasa perlu perbaikan gitu ya nggak apa-apa, berarti nanti kamu tidak perlu perbaikan. Tapi kalau sudah diberitahu seperti ini dan tidak melakukan perbaikan kan saya tidak bisa lagi menolong nilainya gitu kan. Hanya gitu saja gitu. Sudah diberitahu tetapi masih ada similaritasnya, masih ada plagiarismenya gitu. Terus kemudian ya tadi seperti contoh-contoh yang tadi saya tunjukkan kayak begitu itu kan susah dinilai gitu. Pak. Oke, monggo Bu Dian. Yang tadi yang plagiat itu boleh dikeatasin Pak, di scroll ke atas. Untuk apa Bu Dian? Enggak, maksudnya kan dari alhamdulillah yang tadi tuh punya saya nggak ada, tapi kan untuk mengantisipasi walaupun punya saya udah ada catatan kaki, tapi kalau salah gitu loh Pak, itu masuk plagiat enggak gitu. Belum sempurna kayak footnya tuh belum sempurna gitu loh. Ya, saya sih nanti akan cek satu-satu ya. Jadi seperti saya pernah sampaikan juga sebenarnya saya bukan penganut plagiarisme mesin ya. Jadi sebenarnya plagiarisme itu tidak diputuskan oleh mesin. Tetapi yang memutuskan itu adalah nanti kita sebagai manusia. Jadi misalnya kamu mengutip Al-Quran, mengutip hadis, tentu pasti itu harus copy paste 100% sama dengan kutipanmu.
Tapi kan kutipan yang langsung 100% itu ada caranya dengan diberi tanda kutip. Kalau dia kurang dari 3 baris, dibuat spasi masuk gitu ya. Kiri kanannya masuk, terus kemudian fontnya lebih kecil, biasanya seperti itu. Nah, itu kalau memang kutipan langsung seperti itu, walaupun nanti ditemukan similaritasnya tinggi, gitu, itu akan dimaafkan karena memang kutipannya sudah ditulis dengan benar, gitu ya. Ya nanti sambil jalan, gitu ya. Jadi sambil jalan sambil belajar hal-hal seperti ini. Itu kan baru kelas A ini. Ini kelas A kalau nggak salah yang saya sharing tadi. Kelas B ya, yang saya share ini kebetulan kelas B. Yang kelas A juga ada, tapi sebenarnya nggak penting. Maksud saya itu saya sharing itu untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang kena 60%, 40% dan seterusnya itu sebenarnya memang tidak bisa dimaafkan kalau sudah seperti itu. Kenapa? Tidak bisa dimaafkan karena memang mayoritas adalah copy paste dari orang lain. Nah, di dalam aturan beberapa perguruan tinggi misalnya memang dibolehkan tuh 20% misalnya. Nah, 20% itu boleh dengan catatan tadi, dengan catatan kopas-kopasnya itu nanti ditulis diketahui gitu ya, diketahui referensinya, kemudian diketahui judul buku yang dirujuk dan seterusnya. Ini yang 22% saya coba buka ya. Sekedar sebagai contoh. Nah, misalnya begini. Ini tadi 20%. Tapi walaupun 20%, ini kemungkinan kena plagiarisme. Kenapa? Karena kutipan yang di situ dideteksi sebagai nomor 5 itu tidak diberikan referensinya, gitu loh. Jadi walaupun 20%, yang begini ini bisa kena, walaupun nanti yang 25% tidak kena, gitu. Kenapa kesalahannya? Tidak menyebutkan sumbernya. Nah, ini lagi contoh. Tidak disebutkan sumbernya. Nah, kalau begini ini walaupun 20% ya ini kena plagiarisme yang begini ini gitu. Nah, harusnya ketika kamu mengutip misalnya seperti ini dikutip ini nomor 6 nih, maka kutipan seperti ini harus dibuat satu spasi, menjorok masuk, dan kutiplah itu sebagai satu kutipan, terus kemudian diberi catatan kaki, gitu ya. Saya tidak tahu ini punya siapa yang tadi. Nah, jadi hal seperti ini harus dipelajari sejak dari sekarang agar nanti pas waktu mengerjakan skripsi kamu nggak akan kena masalah seperti ini ya. Ini contoh lagi yang 16% saya buka ya. Ini walaupun 16% itu lolos. Ya, lolos plagiarism checker. Nah, tetapi kan tidak disebutkan kutipannya begini nih. Berikut kelima unsur. Nah, pertanyaan kita adalah, kamu itu siapa? Tahu 5 unsur itu? Kita kan bukan ahli. Nah, karena itu kita perlu membuat referensi di mana orang menyebut 5 hal itu, gitu ya. Quran, surat Al-Kahfi, yang menerjemahkan seperti itu siapa? Kamu harus sadar bahwa dalam dunia akademik kita tidak menganggap satu terjemahan itu benar gitu. Benar maksudnya ya. Di Indonesia misalnya itu beredar banyak versi terjemahan, ada versi Kementerian Agama, ada versinya Al-Irsyad. Saya tidak tahu NU punya Quran terjemahan sendiri belum, tetapi masing-masing terjemahan itu mempunyai terjemahan yang berbeda-beda, dan karena itu terjemahan pun itu kewajiban kita untuk mencantumkan ini yang menerjemahkan siapa. Al-Quran versi Kementerian Agama terbitan tahun 70 dengan terbitan tahun 80 dan 90 itu berbeda-beda terjemahannya. Nah, kita cantumkan ini yang saya pakai versi 90 misalnya begitu. Jadi itu saking kita ingin berhati-hatinya menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Nah, jadi integritas akademik dan kebenaran itu tujuannya itu memang hati-hati begitu, agar kita itu tidak ceroboh menyampaikan kebenaran, agar ada perbedaan antara orang khutbah dengan orang menulis artikel ilmiah.
gitu ya. Jadi saya tidak akan keras-keras amat dalam proses ini. Nanti akan banyak saya maafkan gitu, karena kita sambil belajar. Tapi kamu juga harus bekerja keras untuk memastikan bahwa hal-hal seperti itu dihindari. Ngutip itu boleh, tapi harus pastikan pengutipannya benar gitu ya. Pak, saya mau tanya. Monggo. Mau tanyanya tapi tentang materi, Pak. Ya, boleh. Itu berarti itu maqasid syariah itu hubungannya apa, Pak, sama fikih sosial, Pak? Tadi kan sudah diberi sedikit gambaran sebenarnya ya. Jadi dalam urusan perkembangan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari itu, kita ketemu dengan masalah-masalah sosial baru yang tidak ada pada zaman Nabi. Karena tidak ada pada zaman Nabi, diperlukan pendekatan yang bisa memberikan solusi atas masalah-masalah itu. Nah, maqasid syariah itu adalah solusinya. Gitu. Kalau kita tidak pakai maqasid syariah, kita bisa gagal dalam menyelesaikan masalah-masalah itu. Misalnya ya, contoh, karena Al-Quran ini contoh yang tidak menggunakan maqasid. Karena Al-Quran itu melarang riba, gitu. Maka kemudian orang menganggap bunga bank itu sama dengan riba. Loh, padahal kan bunga bank itu institusi modern. Banknya saja itu tidak ada pada zaman Nabi. Bagaimana bank yang tidak ada pada zaman Nabi, perilakunya dihukumi haram, seperti praktek riba. Itu kan bedanya banyak. Banknya tidak ada. Pada zaman Nabi, utang piutang itu personal. Individu dengan individu. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada zaman Nabi yang dinamakan pertambahan itu terjadi karena pertambahan yang sangat besar. Kowe nek ra iso nyaur seminggu, misalnya kowe nyilih aku waktu itu uang 1 dinar, maka besoknya menjadi 2 dinar misalnya begitu. Nah, praktek-praktek ini dinamakan riba. Tambah terus kemudian orang yang meminjam itu umumnya konsumtif. Artinya orang itu meminjam itu betul-betul untuk makan zaman dulu itu. Nggak duit-duit itu karena memang pengen hidup dan tidak pengen mati gitu loh ya. Nah sekarang itu kan beda. Orang pinjam uang ke bank itu untuk usaha. Orang bisnis itu kalau nggak pinjam uang ke bank, susah berkembangnya Mas. Nah karena ada bank, maka kemudian mereka dapat modal. Pinjam ke bank 100 juta, katakanlah begitu. Bunganya katakanlah 2%. Nah, sekarang bunga itu tergantung banknya ya. Kalau misalnya BPD itu bunganya sekitar 7% per tahun atau 0,7 per bulan sekitar itu. Misalnya 1 tahun katakanlah 10% saja misalnya. 1 juta selama 100 juta selama 1 tahun berarti dia mengembalikan 110 juta. Tetapi uang 100 juta itu dipakai selama 1 tahun itu untuk bisnis. Nah, dia sudah berkembang menjadi berlipat-lipat. Keuntungan yang diperoleh dari bisnisnya. Karena itu institusi bank itu menjadi tidak akan ketemu kalau dibahas dengan cara pendekatan biasa. Kita butuh pendekatan maqasid. Oh, ternyata riba itu diharamkan karena tujuan dari praktek riba itu penindasan. Tidak peduli pada orang yang sedang membutuhkan dan seterusnya. Sementara bank itu institusi baru gitu, yang tujuannya adalah menggerakkan ekonomi. Misalnya begitu. Nah, menggerakkan ekonomi itu sesuai dengan maqasid nggak? Sesuai dengan banyak hal dalam prinsip-prinsip maqasid itu. Nah, jadi selama orang tidak atau institusi ini tidak menjadi institusi yang menindas dan seterusnya tadi, yang tidak bahaya terhadap akal, mal, dan seterusnya, maka bank itu justru bukan hanya tidak mengancam mal, tapi menyuburkan ekonomi. Misalnya gitu loh ya. Jadi pendekatan ini tujuannya adalah untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah sosial baru yang terus berkembang, yang tidak akan selesai kalau kita hanya menggunakan pendekatan fikih hitam putih, Quran, hadis, dan seterusnya itu. Siapa mau sing takon?
Sudah gitu kira-kira. Iya, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, sami-sami. Ada lagi? Kita hanya punya waktu 5 menit lagi karena saya punya jadwal untuk kuliah berikutnya. Pak, saya ingin tanya, Pak. Oke, monggo. Berarti yang Presiden Prancis itu harus ganti total apa atau gimana, Pak? Enggak harus ganti total. Saya hanya memberi masukan saja. Nah, jadi orang menulis itu ya tidak salah benar, Mas Jani. Ilmu sosial itu sebenarnya tidak ada salah total, benar total, itu tidak ada. Apa yang saya sampaikan itu adalah perspektif gitu. Apa ya kamu akan melakukan itu gitu. Kalau kamu merasa ya aku tetap benar ya, nggak apa-apa kamu tulis begitu juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi dalam hal komentar, dalam hal apa yang saya sampaikan itu adalah kritik terhadap pemikiranmu gitu. Kamu boleh menganut pemikiran seperti itu boleh, itu tidak akan mengurangi apapun dari upayamu untuk berpikir bebas dan merdeka ya. Kamu boleh berbeda pendapat dengan saya. Saya punya pendapat begitu. Nah, yang paling diperlukan dalam konteks itu adalah kira-kira kamu menggunakan nalar beragama seperti apa untuk melihat persoalan ini lebih jernih. Kalau kamu bisa meyakinkan saya bahwa Macron itu hukumnya berdosa dan dia berhak masuk neraka ya, saya kira Macron itu kalau kita pakai ukuran kita kan memang dia tidak muslim ya. Pertanyaan teologisnya adalah mau muslim dia bayar mlebu swarga gitu kan. Menghina atau tidak menghina Nabi begitu misalnya. Jadi ya di situ aja. Tapi kamu boleh gitu menulis tentang itu tuh boleh gitu. Begitu kira-kira? Oh, nggih, Pak. Ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan pada semuanya, saya tidak memberi komentar satu-satu karena hampir semuanya mirip-mirip seperti tadi. Belajarlah mengutip yang benar. Itu poin yang pertama. Yang kedua, template itu hanya template. Maka kamu juga diberi kebebasan dan keharusan bebas gitu untuk menyusun tadi sesuai dengan judulmu. Jangan tentang kasusmu diberi judul tentang kasusmu. Ya, harus kamu jelaskan. Tinjauan makosid juga begitu. Tinjauan makosid yang mana yang kamu akan angkat untuk membahas kasus yang sedang kamu ceritakan itu. Jadi itu, terus kemudian yang terakhir, menulislah dengan membayangkan bahwa kamu sedang menulis surat kepada saya gitu. Yang tujuannya adalah meyakinkan saya bahwa kamu benar gitu. Nah, yang terakhir yang terkait dengan plagiarisme checker tadi, hati-hati. Kalau masih 50% begitu ya keterlaluan. Karena dengan 50% itu yang punyamu sendiri menjadi tidak ada gitu. Kamu hanya menulis 50. Nah, itu berbahaya kalau dibiarkan. Maka kamu harus dan wajib untuk memperbaikinya. Saya kira itu. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Bagi yang tidak bergabung, sekali lagi nanti kita bisa seperti biasanya sharing hasil pertemuan ini di YouTube. Terima kasih. Kita akhiri sampai sekian dulu. Mohon maaf bila ada yang salah ya. Sampai ketemu lagi minggu depan insya Allah. Sekali lagi kalau misalnya kamu minta perbaikannya lebih dari 1 minggu juga tidak apa-apa gitu. Tetapi saya ingin lebih cepat lebih baik gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.